Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat Alkitab wa Sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-aman wa salamah, al-afu wal afiyah, dan berbagai nikmat lainnya, terutama sekali kesehatan dan kesempatan. Semoga kita dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, menjaga dan merawatnya, serta yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk sebesar-besarnya tunduk patuh beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-Nya yang banyak untuk kita demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita kesempatan kali ini mengambil salah satu pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayan Manhajis Salaf fi Tarbiyat wal Islah karya Fadilat Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafizallahu taala. Temanya adalah annahum awwala ma yad'una ila tauhid fala tanjahu da'watun wala tasluhu ibadatun illa bihi. Artinya sesungguhnya mereka
Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak manusia, umat manusia, pertama kali kepada at-tauhid, atau mendakwahkan kepada umat manusia. Yang pertama kali didakwahkan adalah at-tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengesahkan Allah, menyembah semata-mata kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuknya, baik syirik yang kecil, apatah lagi syirik yang besar. Fala tanjahu da'watun wala tasluhu ibadatun illa bihi. Suatu dakwah tidak akan berhasil, dan satu ibadah tidak akan benar, baik dan diterima kecuali dengannya. Para jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin kita memahami perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Artinya, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan dari kalimat tayyibah, kalimat perkataan yang baik, ya, diumpamakan seperti syajaratin tayyibah, pohon yang baik. Mayoritas para ulama, ahli tafsirnya, ahli hadisnya, ahli fikihnya, dan lain sebagainya, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Diumpamakan seperti syajarah tayyibah, pohon yang baik. Suatu hari Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, kira-kira ciri dan karakter pohon yang baik itu seperti pohon apa? Gitu. Tanaman pohon yang bagus, yang baik, kira-kira seperti apa? Seperti pohon apa? Gitu. Kalau antum tinggal di Bogor, mungkin bilangnya aglonema, apa janbol, atau apa lagi itu, ya.
yang ada hijaunya, ada putihnya, apa namanya? Varigata, ya, atau lidah buaya, atau kuping gajah, atau segala macam antum ngasih nama tuh, ya. Padahal nama latinnya apa? Seperti pohon apa gitu kan? Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hatinya dia berbisik pohon korma, syajaratun nakhl, pohon kurma. Sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat besar itu, ya, diam semua. Biarkan Rasulullah menerangkan pohon apa. Dan Ibnu Umar yang masih kecil di depan orang-orang tua dari kalangan sahabat-sahabat, ya adabnya kan nggak sopan kan kalau anak kecil ngomong gitu di depan orang tua. Ya sudah, diam saja. Baru kemudian dia menerangkan seperti pohon korma. Keluar dari majelis, baru Ibnu Umar bilang sama bapaknya, sebenarnya tadi di hatiku juga mengatakan itu pohon kurma. Kata Umar, sekiranya kamu bicara pada saat itu, tidak ada sesuatu yang lebih aku banggakan kecuali kamu mengatakannya. Ya, karena adabnya di hadapan orang-orang tua. Nah, itu penting tuh, belajar adab. Ngomong saja harus tahu tempatnya. Di depan siapa bicara, dengan siapa dia bicara. Jangan mentang-mentang tahu, mentang-mentang bisa, mentang-mentang ini itu, misalnya ingin menunjukkan dirinya, padahal di situ ada orang-orang yang lebih tua, lebih senior, lebih alim, gitu. Adabnya adalah diam. Nah, itu adab, ya, belajar adab, belajar akhlak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau terkenal dengan orang yang paling berupaya semaksimal mungkin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya, cara duduknya, cara berdirinya, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Paling bersemangat untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini, di ayat ini, surat Ibrahim ayat ke-24, Allah terangkan sifatnya, kriterianya pohon yang baik itu. Nanti coba kita perhatikan apakah itu bisa diterapkan di aglonema tadi atau enggak, apalagi di Janbol misalnya, ya. Allah mengatakan asluha sabitun, akarnya kokoh. Kokoh. Sabitun itu apa? Ya. Sabitun itu kokoh, menancap masuk ke dalam perut bumi. Sebagian teori mengatakan 2/3 dari tinggi pohon itu. Akar yang bagus itu 2/3 dari tinggi pohonnya. Nggak bisa digoyah tuh. Itu. Aglonema akarnya berapa? Sama Ziyad juga hancur tuh. Cat. Pakai Janbol tadi. Tinggal cabut-cabut gitu aja sama Ziyad, diacak-acak tuh. Akarnya, ya, masuk, dia kokoh, menancap ke dalam perut bumi. Sehingga nggak gampang untuk dicabut, untuk digoyahkan tuh pohon, nggak gampang.
Wa far'uha fis sama. Batangnya tinggi menjulang ke langit. Jadi kalau dari jauh kelihatan itu pohon. Bukan pohon kate, apalagi bonsai, bukan. Dia tinggi dia. Menjulang ke langit. Jadi kalau dari jauh kelihatan. Ya. Kemudian yang ketiga, tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya atau berbuah pohon itu setiap waktu dengan izin Rabbnya. Jadi ada buahnya. Ayan teh eta buahna teh. Naon teh? Ah, asmana naon teh? Tadi teh aglone mah aya buahna teh. Teh aya buahan pan. Biji naon teh? Bisa dimakan teh bijina? Teu bisa itu biji. Racun dia meureun. Nah, janbol aya buahan teh. Dayanya, hah? Buah naon eta mah? Buah gantung. Buah bernuk. Jadi setiap waktu pohon itu memberikan buahnya, berbuah. Gitu. Jadi pohon yang bagus itu, yang baik itu ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya dia nggak dikatakan baik. Baik dalam artian memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, perumpamaan pohon yang baik tadi sebagai perwujudan seorang mukmin dengan kalimat thayyibahnya, dengan la ilaha illallahnya. Perumpamaan akar itu kiasan terhadap keimanan, akidah dan tauhid. Tuh, ya, akar itu adalah kiasan dari keimanannya, dari akidahnya, dari tauhidnya. Jadi namanya iman, akidah, tauhid itu harus kokoh itu, harus kuat dia, harus menancap, ya, nggak bisa digoyang. Masa digoyang dengan Indomie satu dus, ya, geser. BPJS, kartu BPJS geser, apalagi ya, scan barcode absen geser misalnya. Tipis imannya yang kayak gitu, ya, serabut, gampang tercabut dia. Kalau imannya kokoh, kuat, masuk dalam perut bumi, nggak mudah digoyangkan dengan embel-embel tadi, nggak mudah digoyangkan. Kuat dia, kokoh, dan bahkan itu sebagai sumber kehidupan, sumber kehidupan dari tanaman itu sendiri, dari pohon itu sendiri. Yang mana pohon itu akan mati kalau akar itu tercabut, terpotong. Ya kan? Pohon itu kan kehidupannya di akarnya tadi. Ya sama seorang muslim gitu, seorang mukmin gitu. Hakikat kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu di akidahnya, di tauhidnya, di keimanannya, gitu loh. Makanya harus kuat dia, harus kokoh. Kalau akar kelihatan tadi sama mata, ya, bisa dijaga, bisa dirawat dengan mata. Tapi iman itu kan di hati kita nih. Maka kita juga harus menjaganya, merawatnya. Ya. Salah satu untuk menjaga dan merawat keimanan itu adalah ngaji. Gitu. Alhamdulillah nih, banyak sekarang yang ngajinya. Insya Allah, ya, bulan lalu cuman 10 orang, sekarang Masya Allah banyak. Alhamdulillah. Ini berkah ini, mudah-mudahan dapat hidayah semua. Ya, biasanya LC nggak pada nongol, sekarang nongol semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat hidayah semua. Gitu ya. Iya. Ya Pak Cep ya? Mana Pak Cep? Hadir Masya Allah. Pak Cep asal hadir terus Pak Cep ngajian. Dari dulu Pak Cep ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Pak Adem, Cep, Masya Allah. Rajin-rajin. Ya. Ah gitu. Untuk apa tadi? Merawat keimanan. Udah tahu ngerti. Ya.
Tahu ilmunya. Tapi perlu diingatkan terus. Ada mengingatkan. Pentingnya. Mesti begitu. Ya. Iya. Ya mudah-mudahan nih ngajinya rame terus nih ya. Mudah-mudahan. Pak Arif dibela-belain tuh. Ya, udah habis jaga juga turun jaga langsung pulang, Pak. Ya, alhamdulillah. Taib. Kemudian para ulama mengatakan wa far'uha fis sama. Batangnya tinggi menjulang ke langit, kiasan terhadap syiar Allah. Syiar namanya. Karena kalimat syiar adalah alamah yura min ba'id. Dia kelihatan dari jauh. Gitu, syiar. Kelihatan gitu ya. Yang terlihat. Apa penerjemahannya syiar-syiar itu? Ibadah privasi yang kita lakukan. Salat, baca Quran, zikir, puasa, infak sedekah, umroh haji. Syiar itu namanya. Kelihatan. Itu salat enggak nih? Oh, kelihatan salat jamaah tuh. Syiar. Salat berjamaah, syiar. Puasa Ramadan, puasa, oh kelihatan puasa. Kelihatan puasa maksudnya siang-siang nggak makan. Kelihatan kita nggak makan dia, tapi kalau di belakang kita nggak tahu. Baca Quran, kelihatan baca Qurannya. Zikirnya kelihatan tangannya. Lagi kumat kamit misal zikir, kelihatan. Jadi syiar itu namanya. Syiar, ibadah itu far'uha batangnya. Kelihatan. Kemudian buahnya apa? Tu'ti ukula kulahinin bi'idni rabbiha. Apa yang dimaksud dengan buahnya kata para ulama? Akhlak. Buahnya itu akhlak. Adab. Gitu. Ya. Ini jangankan kita muslim ya, seharusnya kita lebih dahulu. Orang-orang barat sekarang ya, para pemikir, para cendekiawan dan lain sebagainya itu sangat mementingkan tadi pendidikan akhlak. Mereka sebut dengan karakter katanya. Karakter education itu yang sudah digagas sejak tahun 1974 di barat itu dengan teori karakter education 1974. Di Indonesia baru dipasarin tahun 2011. Tahun 2011. Karena tahun 1974 baru repelita pertama. Belum ngurusin tuh masalah pendidikan tuh, ngurusin dulu kemerdekaan tuh, ekonomi dan segala macamnya. Baru dipasarin ya oleh Menteri Pendidikan. Siapa pada saat itu 2011 itu? Pentingnya pendidikan karakter katanya. Udah terlambat. Ya. Dan mengadopsi dari teori-teori yang ada di barat. Kalau kita sudah sejak 15 abad yang lalu sebenarnya. Ya, pendidikan akhlak, adab, etika, tata krama, sopan santun. Tuh, Imam Jalnuzi aja di kitabnya Ta'limul Muta'alim itu udah tahun berapa? Ya. Kitabnya Imam Nawawi, kitabnya siapa lagi? Ya, Al-Imam Safarini misalnya, udah dari generasi-generasi awal ulama-ulama salaf, adab dan akhlak. Ya. Nah, itu pentingnya. Jadi adab dan akhlak itu manfaatnya terlihat sampai keluar. Kalau ibadah tadi untuk pribadi, kita sholat untuk kita sendiri, sholat itu. Baca Quran untuk diri kita sendiri, baca Quran. Zikirnya, puasanya untuk diri kita sendiri kan. Tapi kalau akhlak, kalau adab, manfaatnya dirasakan oleh orang lain dalam perkataan dan perbuatan. Nahnu ahwaju ila qalili minal adab min katsiri minal hadis. Gitu kata para ulama kita. Kita itu lebih berhajat, lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada hadis yang banyak, daripada ilmu yang banyak. Percuma ilmu banyak kalau adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada.
Kemana-mana berantem, ya. Pindah tempat sini berantem sama tetangga, pindah tempat sini berantem sama tetangga, pindah tempat sini berantem sama tetangga. Sempit tuh dunia. Ya. Ya. Kesini ribut sama temennya, kesini ribut sama temennya, kesini ribut sama temennya. Sempit dunia. Ya kan? Adab dan akhlak. Ya. Makanya jangan mentang-mentang jadi atasan. Gitu. Nggak usah bangga jadi atasan. Kata Cak Lontong di Tanah Abang atasan 100.000 3. Kata Cak Lontong 100.000 3 atasan tuh di Tanah Abang. Jadi jangan mentang-mentang jadi atasan. Songong sama yang bawahan. Nunjuk pakai kaki. Tuh. Cekerna. Cekerna suku dah. Ya. Ini pentingnya nih. Pentingnya belajar adab dan etika, cara bicara, cara bergaul, gitu kan? Cara bertoleransi, cara terposoliro, cara tenggang rasa, cara menyuruh, cara memerintah, cara meminta, membantu, bekerja sama. Kan kayak begitu kan? Jangan lagi butuh aja deket-deket. Ya. Bro, tolong bro. Ya. Masya Allah, lu temen gua lu tanya. Gua butuh nih. Lagi butuh deket. Dia lagi nggak butuh, boro-boro tuh nongol, boro-boro mau ngobrol, boro-boro menegur, boro-boro mengucapkan salam. Betul enggak? Iya. Nah ini Iwan sekalian, hati-hati. Ya penting tuh akhlak itu. Akhlak perwujudan dari ibadah kita, dari akidah kita. Nabi selalu mengikat antara akhlak dengan keimanan. Makanya hadis yang mengatakan innama buistu liutammima sholil akhlak atau makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak yang baik disempurnakan. Apa maksudnya? Mengikat dengan keimanan. Akhlak itu diikat dengan keimanan sebagai perwujudan dari iman seorang hamba. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Aktar ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Selalu itu diikat. Itulah kesempurnaan akhlak dengan iman. Kenapa? Karena orang barat punya karakter dia, ya, attitude-nya itu punya orang barat, ya kan? Katanya nih, sebagian orang bilang katanya dia pergi ke Jepang. Aku melihat Islam meskipun bukan orang Islam. Tuh kemarin waktu di Qatar tuh Jepang kan, ya Jepang masuk perempat final ya kemarin ya, Jepang ya. Kalah sama siapa Jepang kemarin? Terakhir tuh nggak lolos semifinalnya. Habis kalah Jepang, apa yang terjadi di stadion? Hah? Bersih-bersih kan? Wow, booming tuh ke semua belahan dunia tuh, lihat attitude-nya Jepang, moralitasnya Jepang katanya. Tapi apakah mereka berbuat itu didorong oleh keimanannya? Bukan. Apakah dia berbuat seperti itu dia karena keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, mengharapkan surganya Allah, pahalanya Allah? Tidak. Ya kan? Berarti apa? Orang kulon punya karakter, orang barat maksudnya, punya karakter. Tapi tidak diikat dengan keimanan. Seharusnya kita lebih dari itu. Oh, cuma bersih-bersih stadion doang. Jadi satu, wah, karakter yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena si muslim tidak menjaga kebersihan. Justru bikin kotor. Gitu. Coba kalau karakter ini diterapkan nih. Ya. Anak buahnya panjang, pensiun semua tuh. Gitu kan. Iya. Nah, itu dia.
Ini penting nih ya, sekali lagi nih buat kita semua, buat kita semua ya, para asatidzah misalnya, para pimpinan-pimpinan, penting sekali untuk menjunjung tinggi akhlak dan adab. Penting sekali dalam pembicaraan, perkataan dan juga perbuatan. Ketika kita berbicara, ketika kita berbuat, ketika kita bergaul, ketika kita memerintah, ketika kita meminta, ketika kita menyuruh, ketika kita segala macamnya dalam segala urusan kita, terlebih lagi di pesantren, selalu dibalut dengan akhlak-akhlak, adab-adab, etika-etika yang mulia. Attitude-mu lebih penting daripada kapabilitasmu. Kata siapa itu? Kata siapa? Nanti kalau nggak tahu berarti bukan orang yang suka main di Instagram. Ya. Kupel tuh, kopinya kurang kental. Kalau ente nggak tahu quotes itu siapa yang nggak bilang, berarti ente ngopi kurang kental kopinya, mainnya kurang jauh. Ya. Gitu. Siapa yang ngomong? Hah? Masya Allah tuh. Biar gini-gini juga kopinya kental. Biar gini-gini kopinya kental tuh. Masya Allah tuh. Jangan kalah tuh. Luar biasa nih ya. Diam-diam juga kopinya kental. Hayek tuh. Iya. Ya kan? Nah itu dia. Attitude-mu itu lebih penting daripada kapabilitasmu. Apa etika, adab, akhlak, karakter yang mulia itu jauh melampaui dari pengetahuan. Ya. Katanya uang mempengaruhi bicaramu, nada bicaramu. Pengetahuan mempengaruhi gaya bicaramu. Etika mempengaruhi bagaimana kamu berbicara. Mantap kan tuh? Siapa itu yang bilang? Ngetes lagi nih, kopinya kental nggak nih? Siapa lagi nih? Ya. Nah gitu. Jadi orang-orang barat juga tahu itu akhlak, karakter, ya, etika itu penting. Oke, kita kembali ke tauhid. Ya, kita kembali ke tauhid. Tadi saya bilang kalau bangunan itu yang bagus, ya, apa namanya, pile itu, paku bumi ya, pasak bumi itu untuk bangunan itu ya, pile 3 itu mencatat tuh 2/3 dari tinggi bangunan itu, baru dia kuat, dia nggak goyah. Bangunan tertinggi di dunia bangunan siapa? Nah, kalian nggak tahu, mainnya kurang jauh. Ah iya tuh, Burj Khalifa tertinggi itu di dunia tuh. Nah itu turunnya itu berapa dia pasak buminya itu, fondasinya, ya kan? Ah begitulah tauhid, ya. Karena di atas tauhid itu ada ibadah-ibadah kita. Di atas tauhid itu ada ibadah-ibadah kita, ya. Berdiri di atas tauhid tadi. Batang itu berdiri di atas akar tadi, kan gitu. Kalau akarnya bagus, akarnya kuat, akarnya dalam, mampu menyerap semua saripati tanah yang ada, maka buahnya juga akan bagus. Apalagi kalau kita yang menjaga dan merawatnya ditambah dengan siraman airnya, pupuknya, dijaga dari hamanya, maka buahnya akan bagus. Gitu. Tapi kalau nggak pernah dijaga, nggak pernah dirawat, nggak dikasih pupuk misalnya, akarnya juga lembek misalnya, tanahnya juga nggak subur, sudah buahnya juga jelek. Begitu. Ya. Nah, itulah pentingnya kita menjaga apa tadi? Akar tadi, pondasi tadi, yaitu apa? Tauhid kita pada Allah Taala. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid, ya. Tauhid itu dari kata ahad. Apa ahad? Ahad apa ahad? Ahad.
ahadun, satu, isnainin, dua, salah satun, tiga, arbaatun. Nah itu. Siapa yang belajar bahasa Arab? Siapa gurunya? Ustaz Habibi. Ya, belajar lagi sama Ustaz Habibi. Ya. Yang sering absen nggak ngerti. Dari kata ahad, satu. Kemudian dari kata wahid, satu. Wahada, menyatukan, mengesakan, menjadikan satu. Menunjukkan atau mengumpulkan semuanya kepada yang satu. Nah itu tauhid. Mereka orang-orang Arab itu sering memberikan contoh itu seperti kita ngikat batang-batang lidi jadi satu, jadi sapu maksudnya. Batang-batang lidi itu berserakan kan, dikumpulin, diikat jadi satu. Itu mengikatnya jadi satu, itu namanya menjadikan batang-batang itu menjadi satu. Yang berserakan jadi satu. Itu asal bahasanya begitu. Tauhid namanya, mengesakan, menunggalkan, menjadikan satu. Bagaimana maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala punya 3 hak istimewa. Allah punya 3 hak istimewa. Hak rububiyah, hak uluhiyah, dan hak asma wa sifat. Hak istimewa Allah itu 3 nih. Hak rububiyah, hak uluhiyah, dan hak asma wa sifat. Nah, ketiga hak Allah istimewa itu dijadikan satu, semuanya diberikan kepada Allah, untuk Allah, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mentauhidkan Allah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pencipta, penguasa, pengatur. Allah itu pelaku dari semua, ya, di alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ya, membangkitkan, ya, semua yang terjadi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi nggak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Ya, perhatikan nih. Akidahnya tidak ada yang kebetulan, semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir pengajian hari Kamis hari ini siapa saja, Allah yang ngatur tuh. Yang absen sekali scan berhasil, Allah yang ngatur. Yang nunggu di situ 10 menit nih nggak berhasil nih, sinyalnya lemot, Allah juga tuh yang ngatur. Semua, nggak ada yang ya keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua, ya, apapun yang terjadi, semua berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rububiyah, gitu. Tapi bukan berarti antum nggak usaha. Rezeki mah ada yang ngatur, Pak Suhendi yang ngatur. Ya, gajian tiap tanggal 24 Pak Suhendi kan yang ngatur kan. Ini BSI, ini muamalat, ini tanda tangan. Yang ngatur siapa? Pak Suhendi. Rezeki mah ada yang ngatur katanya. Ya. Harus benar tuh. Keyakinannya harus benar maksudnya. Jangan sembarangan. Ya. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala katanya semua orang punya rezeki, meskipun belum tentu pendapatannya ada. Beda pendapatan dengan rezeki. Itu tadi rezeki mah di tangan Allah. Yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdir. Melapang rezeki kepada yang dikehendaki dan menyempitkan kepada yang dikehendaki. Tapi perlu usaha. Contoh, ya ayana ya alhamdulillahnya anu absen gas absen wae ting ceban masuk
Sekali absen masuk langsung tuh ceban nongol. Pulang telat, bukan telat, kecepatan pulangnya maksudnya ya. Kalau telat nanti nggak bisa absen. Pulang jam 3, jam 2 udah pulang, absen. Berapa dapatnya? Hah? 17.000? Ya. Hah? 17.000 cina tuh. Udah pada ngantri tadi pos tah. Ngantri buat scan. Jam 3 tuh yang rebutan scan. Masuk tah kabeh. Tuing 20.000. Ya. Usaha kan? Datangna ulah telat, pulangna ulah kecepetan maksudnya. Ya kan gitu. Iya. Eta namanya usaha. Allah yang ngatur rezeki, tapi perlu usaha. Bukan berarti tinta usaha, perlu usaha. Ya. Tapi usahana dibatasi ta. Mencari yang halal dan yang thayyib, yang benar. Sehingga berkah usahanya. Nah, itu satu ya, rububiyah. Yang kedua apa? Uluhiyah. Hak uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Uluhiyah itu hak ibadah. Allah sebagai ilah. Makanya kalimat tauhidnya apa? La ilaha illallah. Ilah itu apa? Ma'bud bihak, yang disembah. Ma'bud. Sana si aput, enak aput. Oh, eta aput ta. Aya aput. Nih Pak pegawai teman-teman nih, ada pegawai kita namanya aput tuh, aput. Kopiahna kopiah Pak Haji. Tah. Aput. Ya. Pengen dinamain ma'bud nggak boleh itu kan mungkin ya, ma'bud wah ini yang disembah nih, udah aput aja ya, arana aput. Rumahnya di mana? Di mana? Di Tapos. Di Tapos nah. Di mana di Tapos? Mesti kenal tuh. Teman sendiri nggak kenal, kumaha ya. Kita ketemu di jalan tersalam, terkenal kumaha. Padahal sama-sama di Taimiyah. Terkenal, repot. Pentingnya ngaji tuh gitu salah satunya. Menjalin silaturahmi. Makanya itu jangan ngumpul di sini semua. Geser. Ini kayak ada 2 blok nih. Ini bloknya para bawahan, ini bloknya para atasan. Bawahan 100.000 2, atasan 100.000 3. Hah? Oh, malan iya ya, malan iya malahan bawahan. Mesti kenal ya. Semua nih pegawai pesantren dalam satu keluarga mesti kenal satu dengan yang lainnya. Ngobrol, satu rahmi gitu. Ya. Taib. Jadi apa tadi? Hakul ibadah uluhiyah itu Allah satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi. Ibadah dengan makna yang lebih luas, bukan ibadah yang cuman sholat. Ya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah dikhususkan, waktunya, caranya, kaifiatnya, bacaannya, jumlahnya dikhususkan, itu namanya ibadah mahdhah. Dan ada ibadah ghairu mahdhah yang tidak diatur semuanya, tapi masuk ibadah jika diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, pakaian, tidur, kerja, ya, masuk kategori ibadah mahdhah jika niatnya benar, jika yang dikerjakan benar, yang dilakukan benar, ya, maka dia jadi ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Taunya ibadah dari mana? Tuh, taunya ibadah dari mana? Ya. Taunya ibadah itu satu, ada perintah. Diperintahkan Allah pasti ibadah. Yang tidak diperintahkan bukan ibadah. Oh, penting tuh. Jadi
Jadi kaidah. Ya, penting jadi kaidah. Yang diperintahkan Allah jadi ibadah, yang tidak diperintahkan bukan ibadah. Ayatnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan menjalankan agama untuknya. Ada perintah, mesti ada perintah. Ya. Jadi ente itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau nggak diperintah nggak usah dikerjain. Ya. Khawatir salah kerja, gitu. Ini kan yang diperintah nggak dikerjain, yang nggak diperintah dikerjain. Liar pan. Anu aya pegawai tos gitu pan liar kayak. Ya. Bagiannya nyapu, dia malah masak. Kumaha eta pan bagiannya nyapu, ulah masak atuh. Ya, kunaon ente aya di dapur. Bagian apa nyapu, sanes masak. Ya. Nah, begitu, harus begitu. Mengerjakan apa yang diperintah. Pak Cecep, anu diperintahkan dikerjakan. Ya. Siap ya. Gitu. Harus siap. Ya. Jangan diperintah nggak dikerjain. Itu perintah satu. Yang kedua, ada pahala yang disediakan oleh Allah untuknya. Ada pahala yang disediakan, yang disiapkan ada pahala. Pahalanya itu apa? Pahalanya berlipat ganda. Pahalanya dimasukkan ke dalam surga. Pahalanya ditingkatkan derajatnya. Pahalanya mendapatkan rezeki yang luas. Pahalanya banyak, jenis-jenis pahala itu. Ya. Yang ada isi Allah Subhanahu wa taala. Ada janji pahala di situ. Gitu. Di dalamnya. Ya. Yang ketiga, pujian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dipuji oleh Allah bernilai ibadah. Termasuk orangnya yang dipuji bernilai ibadah. Bukan yang disebut ya, tapi yang dipuji. Ya, kan ada tuh cerita Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa lebih banyak disebut dalam Al-Quran ketimbang Nabi Muhammad. Dijawab, ternyata ada yang lebih banyak disebut dari Nabi Isa. Ada yang lebih banyak disebut dari Nabi Isa. Fir'aun. Lebih banyak disebut dari Nabi Isa. Apa Fir'aun lebih mulia dari Nabi Isa? Jadi bukan banyak disebut, tapi dipuji. Ya, dipuji. Coba tuh teman ente tuh. Anu gawe datang telat, pas gawe malas-malesan. Giliran absen nomor 1. Itu orang sering diomongin nggak? Sering disebut tuh orang kayak gitu tuh. Sama siapanya diomongin orang kayak gitu. Iya. Iya, sering diomongin. Tapi kan bukan berarti paling bagus kan? Bukan berarti paling bagus. Contohnya saha? Tuh pinggir tembok tuh. Contohnya pinggir tembok, samping tiang. Contohnya samping tiang misalnya. Ya. Jadi nggak usah bangga kalau sering diomongin, gitu. Sering disebut, bukan. Tapi yang dipuji, yang dipuji. Seperti Allah memuji siapa? Nabi Ibrahim. Seperti Allah memuji siapa? Luqmanul Hakim. Seperti Allah memuji siapa? Misalnya Maryam. Seperti Allah memuji siapa? Banyak. Ashabul Kahfi. Banyak pujian-pujian itu. Ya. Atau pujian dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, maka ibadah. Ya. Yang terakhir, yang keempat, kriterianya adalah kita disuruh mengikutinya. Kita disuruh untuk mengikutinya.
maka itu ibadah. Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim misalnya, ya, mencontoh Nabi Ibrahim, ya, mencontoh ulul albab, ya, mencontoh diperintah kita untuk mengikuti orang lain dapat pujian, maka itu ibadah. Kalau itu bukan ibadah, selain itu tidak dikatakan ibadah. Dan sekali lagi ibadah itu hanya untuk Allah. Sholat iya, baca Quran iya, zikir iya, doa iya, puasa iya, infak zakat sedekah iya, ya. Tapi tawakal juga iya, khauf dan roja juga iya, taubat juga iya, gitu, ya. Jadi antara yang zahir dan yang batin, semua ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anu malam Jumat ulah ke kuburan keramat, hese ta, bahaya, dekat-dekat kena syirik. Ngapain coba ke kuburan-kuburan keramat? Tuh ke Batu Asepan malam Jumat cari togel. Ngapain coba? Ulah eta mah dekat-dekat ka syirik eta teh. Bahaya. Gugur ke semua amalan-amalan pahala-pahala yang sudah dikerjakan kalau berbuat syirik. Ya, iya, nggak boleh syirik. Ria nggak boleh ria. Minta dipuji, minta disanjung, minta penghargaan, nggak boleh. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah teh. Gitu. Ulah bikin-bikin tumpeng ya, ulah bikin-bikin sajen ya. Ya. Coba apa manfaatnya bikin tumpengan tah kanggo sajen? Mendingan yang ngumpul maksudnya. Maksudnya ngumpul teh makan bareng-bareng. Patungan beli kambing hiji, sembelih makan bareng-bareng. Ya. Ketimbang bikin sajen. Saha anu makan bikin sajen teh? Saha deh? Hen. Anu makan sajen saha suka makan sajen hen? Eta di belakang teh. Anu sering makan sajen saha teh? Terakhir asma wa sifat, asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi yang maha mulia, semuanya hak itu, hak rububiyah, hak uluhiyah dan hak asma wa sifat ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada siapapun juga. Satu lagi yang sering diucapkan ya sama ya pegawai ya, demi Allah, demi Rasulullah cenah. Saha anu sumpah terus kitu saha? Coba angkat tangan. Saha? Saha anu sumpah terus kitu saha misalnya saha? Ta pegawai teh. Syirik teh. Syirik eta teh. Syirik. Gak boleh, dilarang mensejajarkan Allah ya dengan Rasulullah atau Rasulullah dengan Allah, gak boleh. Ya, demi Allah sudah, demi Allah wahdah, wallahi wahdah, sudah selesai. Gak perlu ada embel-embel lagi yang lainnya. Ya, wallahi itu sumpah namanya. Santri jangan macam-macam ente ya, wale apa wale. Siapa tuh ngomong wali-wali? Tinggalkan itu tradisi nenek moyang yang jahil. Angkatan 1, 2, 3, 4, 5 itu tinggalkan tradisi wale apa wale. Itu wallahi dia ngomongnya sebenarnya. Cuman disingkat kayak gitu. Ya. Iya. Jadi nggak boleh sumpah kayak gitu. Ya syirik. Tinggalkan, nggak boleh sumpah kayak gitu. Demi Allah sudah selesai. Al-Quran juga jangan sebagai alat sumpah. Demi Al-Quran, nggak usah jangan sebagai alat sumpah karena Al-Quran salah satu sifat dari sifat Allah, meskipun dia bukan makhluk. Nabi nggak pernah mencontohkan. Kalau sumpah ya demi Allah sudah selesai. Tidak ada kalimat yang lain embel-embelnya. Swear naon swear. Terus kieu ya. Dit, naon dit?
Ya. Iya, jadi penting bagi kita semua untuk menjaga kebersihan tauhid, ya. Bersihnya tauhid keimanan kita pada Allah penting untuk dijaga bersama, ya, penting untuk dirawat, dikokohkan, dikuatkan. Salah satu caranya adalah dengan ngaji, ya, nuntut ilmu di sini. Buat teman-teman asatidzah juga, tolong ini selalu diingatkan dan selalu dikaitkan. Semua materi dikaitkan dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala, dan penting juga untuk perhatikan adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Ittaqillaha haitsu man kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada Hasan, ada Fatan, ada Wildan, gitu, ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, dengan akhlak yang baik. Ya. Baik, sampai sini untuk kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya, tolong diperhatikan apa yang tadi disampaikan, dicatat, ya, dan diperhatikan. Meskipun banyak selingan-selingannya supaya nggak ngantuk, ya, supaya bisa lebih konsentrasi. Dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.